Kuasa hukum Supriyani minta Kapolri turun tangan-tangani Kapolsek Baito. Proses penyelidikan kasus guru Supriyani berbuntut pencopotan Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Kedua oknum Polsek Baito tersebut dipindah tugaskan ke Polres Konawe Selatan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengaku tak puas dengan pencopotan Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Ia berharap Kapolri Listio Sigit Prabowo menindak tegas Ibtu Muhammad Idris serta Aibda Amiruddin yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, tandasnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Menurutnya, saksi pencopotan tak memberikan efek jera kepada kedua oknum setelah meminta uang damai ke Supriyani. Dalam pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kades memberikan kesaksian terkait uang damai yang diminta oknum polisi. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, tegasnya. Andri meminta proses penyelidikan pelanggaran etik Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin dipercepat. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua, sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, pungkasnya. Hal senada juga diungkapkan mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, yang meminta Ibtu Muhammad Idris diproses pidana. Tidak cukup dengan sanksi etika dicopot dari jabatan. Tapi, pidana telah terjadi. Apakah dia sudah menerima suap? Kalau dia menerima suap, itu tindak pidana korupsi, katanya, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Ia menyatakan proses pidana akan memberikan pelajaran kepada polisi yang menyalahgunakan wewenangnya saat penyelidikan. Karena itu korupsi, tidak cukup dicopot dari jabatan, harus diproses pidana. Sangat baik untuk memberi pelajaran kepada anggota Polri supaya tidak sembarangan melakukan perbuatan yang nyeleneh-nyeleneh, sambungnya. Nasib Aibda WH terancam usai guru Supriyani dituntut bebas. Nasib pihak Aibda WH tampaknya semakin terancam setelah guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Pasalnya, kubu guru Supriyani sudah siap-siap untuk melaporkan balik. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan. Menurut Andri, Supriyani sudah sangat menderita karena terseret kasus dugaan penganiayaan terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar. Ibu Supriyani telah menerima penderitaan mulai dari bulan 4 itu tertekan kemudian sempat ditahan. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Oleh karenanya, Andri siap menuntut balik pihak-pihak yang sudah menyeret Supriyani ke persidangan. Termasuk Aibda Wibowo Hashim, WH, pihak yang pertama kali melaporkan Supriyani ke polisi. Andri menilai, penuntutan merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas tindakan Aibda WH kepada Supriyani. Selain itu, ia ingin membersihkan nama baik kliennya yang sudah ternodai karena kasus ini. Kami akan melakukan langkah-langkah, misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi terhadap Ibu Supriyani. Kemudian juga kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi atau merekayasa perkara, sehingga Ibu Supriyani sampai di persidangan. Jadi akan menuntut balik, ini jelas dan tegas sikap kami karena ini sebagai bentuk pertanggungjawaban, tegas Andri. Andri mengatakan, perlawanan balik Supriyani sudah dimulai. Pihaknya sudah melaporkan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin terkait etik. Keduanya diduga telah melakukan permintaan uang kepada Supriyani saat kasus masih berjalan. Kemudian sudah ada pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim, urainya. Selain oknum polisi, pencopotan juga dilakukan kepada Kepala Seksi Pidana Umum, Kasipidum, Kejaksaan Negeri, Kejari, Konawe Selatan, Andi Gunawan. Kedepan, lanjut Andri, pihaknya juga akan menuntut balik orang tua korban, Aibda WH.
Ia harap pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab karena sudah membuat Supriyani menderita. Kami akan tuntutan orang tua korban yang membuat laporan palsu, kasus penganiayaan, imbuh dia. Harus adillah karena Ibu Supriyani tentunya juga sudah mengalami kerugian yang begitu besar, berapa tertekan kemudian sempat ditahan, tegasnya Andri. Andri melanjutkan, ia mendapat pengakuan dari Supriyani yang merasa sedih. Guru honorer merasa diperlakukan tidak adil. Dia menginginkan agar orang yang memperlakukan dia seperti itu juga mendapat hukuman yang setimpal. Bu Supriyani tidak ingin misalnya penderitaan yang dialami cuma sebatas berlaku buat dirinya saja, tapi berlaku kepada orang lain yang khususnya yang telah menzalimi Ibu Supriyani, tegas Andri. Proses penyelidikan kasus Guru Supriyani berbuntut pencopotan Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Kedua oknum Polsek Baito tersebut dipindah tugaskan ke Polres Konawe Selatan. Peran Ibtu Idris di kasus Supriyani pun diungkap. Diketahui, Ibtu Muhammad Idris baru 7 bulan menjabat sebagai Kapolsek Baito. Aibda WH sebagai pelapor mendatangi Ibtu Muhammad Idris untuk melaporkan kasus pemukulan yang dialami anaknya pada Minggu, 28 April 2024. Ibtu Muhammad Idris kemudian meminta Supriyani mendatangi Mapolsek Baito untuk memberikan klarifikasi. Seusai pertemuan itu, Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin terindikasi melakukan pelanggaran etik kepolisian. Propam Polda Sultra mendapat bukti adanya permintaan uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Bukti permintaan uang 50 juta rupiah kini masih diselidiki. Nasib pihak Aibda WH tampaknya semakin terancam setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Pasalnya, kubu Guru Supriyani sudah siap-siap untuk melaporkan balik. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Menurut Andri, Supriyani sudah sangat menderita karena terseret kasus dugaan penganiayaan terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar. Oleh karenanya, Andri siap menuntut balik pihak-pihak yang sudah menyeret Supriyani ke persidangan. Termasuk Aibda Wibowo Hashim, WH, pihak yang pertama kali melaporkan Supriyani ke polisi. Andri menilai, penuntutan merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas tindakan Aibda WH kepada Supriyani. Selain itu, ia ingin membersihkan nama baik kliennya yang sudah ternodai karena kasus ini.